Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Seperti janji saya yang dulu, kali ini saya mengundang kembali Rumanti, sahabat saya, seorang perempuan yang hebat yang di usianya yang sama dengan saya, dia bisa naik gunung yang tinggi sekali. Untuk saya mungkin naik gunung yang tidak tinggi aja nggak berani, dan untuk dia, pengalaman dia kali ini mendaki Gunung Leuser di Aceh. Saya sangat tertarik dengan kisahnya. Yuk kita dengerin semuanya. Halo Rum. Halo, selamat sore. Iya, kapan datang dari pendakian? Saya datang udah kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Oke, berapa hari kamu di sana? Trek pendakian tuh direncanakan Leuser tuh 14 hari. 14 hari. Tapi total dengan perjalanan dari Denpasar ke sana total bolak-balik berapa lama? Lah boleh kata hampir 1 bulan lah ya. 1 bulan. 1 bulan karena sebelum pendakian itu kan kita juga harus istirahat dulu di kota Medan. Di situ 2-3 hari, lalu kita menuju ke Kedah. Kedah itu desa terdekat untuk menuju Leuser. Rapat ya. Leuser itu bukan yang tertinggi, dia bukan, tapi trek yang terpanjang se-Asia Tenggara. Emang itu gunung idaman ya, gunung idaman para adventure itu. Asik banget ya di situ. Dari Medan ke desa apa tadi? Kedah. Kedah itu berapa lama perjalanan? Perjalanannya 12 jam. 12 jam. 12 jam. Itu bawa mobil sendiri atau naik Karena travel, saya naik bus? ikut open trip, jadi semua udah diatur sama leadernya. Itu kita dari Medan itu menuju Kedah itu pakai mobil minibus. Oh, berapa orang? Pesertanya itu 6 orang, 3 pria, 3 wanita. Oke, dari seluruh Indonesia itu. Pesertanya ya open trip itu jadi terbuka ya, siapa aja boleh ikut, yang tentunya yang qualified juga, yang mampu ya kayak gitu. Yang mampu itu banyak yang dipertimbangkan ya, mampu waktu, mampu biaya, mampu fisik juga. Kita fisik kuat, nggak ada biaya, nggak ada waktu, nggak bisa. Kita ada biaya, waktu rata-rata orang susah ya, karena ini treknya tuh panjang gitu. Trek panjang itu butuh persiapan yang nggak mudah. Di antara 6 orang itu ada yang lebih tua dari kamu? Nggak ada. Jadi peserta yang termuda itu 23 tahun. Jadi waktu itu rata-rata ya mereka itu satu yang 23 tahun itu dia udah memang kayak setara porter ya, namanya juga dia 23 tahun tuh masih seger banget lah ya gitu ya. Terusan ada yang wanita tuh ada yang sekitar 27 tahun, terus ada yang 32 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 45 tahun. Saya yang di atas 50. Luar biasa. Oh iya, itu nggak mudah banget. Emang harus matang. Persiapannya tuh harus matang. Kematangan tuh gak hanya usia aja ya. Jadi sekalipun dia usia muda, kalau dia nggak matang persiapan fisiknya, sulit juga. Ada pakai guide gitu? Harus karena Jadi 6 orang itu guide-nya berapa? 6 orang peserta, 4 orang panitia, 1 guide. Guide-nya tuh harus orang sana, jadi harus tahu Medan. 4 orang itu panitia itu termasuk dia porter atau? Porter. Jadi porternya tuh ada 4. Oke. Jadi karena itu Perjalanan panjang. Jadi
perbekalan itu harus dibawa satu kali jalan. Jadi itu sekali jalan juga gak ada istilah balik lagi. Ya kita harus melampaui itu semuanya. Satu aja kalimat yang diucapkan itu nggak boleh baper. Ini perjalanan itu akan memakan energi dan mental. Mentalnya itu memang harus benar-benar tangguh di sana. Sorry, kalau perbekalan itu pasti bukan yang banyak, bukan pakaian kan? Pakaian ya mungkin nggak usah. Pakaian malah disarankan cukup 2 aja. 2, 1 dipakai untuk selama trek, 1 disimpan. Disimpan itu nanti kalau hujan bisa kita pakai, 1 diangin-anginkan, begitu aja. Kalau enggak ya 1 aja pakaian perangnya itu selama 12 hari atau 14 hari gitu. Gitu tuh misalnya kamu di medannya segala macam tuh perbekalanmu kamu simpen di mana? Misalnya nggak dibawa naik gunung gitu maksud saya. Enggak, semua dibawa naik gunung. Oh, bawa. Semua dibawa. Semua dibawa. Jadi kebayang ya, kita makan untuk 11 orang untuk waktu perkiraan 14 hari. Nah, itu kita makan sehari 3 kali. Nah, itu semua perbekalan dibawa 1 jalan. Tapi ada sistem namanya pendem. Jadi kita udah tahu trennya ya, misalnya nanti di pos berapa, kan itu ada hari ke-7 kita baru mau dekat ke puncak ya, nanti itu hari kedua, hari kedua, makanan itu sebagian ditanam di tanah di situ. Nanti hari ketiga, kalau nanti pulang bakal dilewatin, sebagian makanan dipendem di situ juga. Jadi ada sistemnya tuh, ada yang dipendem, ada yang ditaruh di pohon. tapi nggak hilang. Kita kemarin ada diaduk-aduk sama binatang, tapi nggak tahu apakah tikus atau binatang apa itu, ada sebagian yang dibongkar sama. Kalau manusia nggak mungkin ngambil. Bisa juga, karena kadang-kadang mungkin ada petugas kehutanan atau apa, tapi jarang. Karena itu hutan itu gunung itu belum dikatakan jarang ya, ada di daki orang. Enggak, maksud saya kan kita disarankan bawa baju 2. Tapi kan sebelum kamu naik gunung kan pasti ada hari-hari kamu di Medan di mana itu bajunya kan tidak dibawa naik gunung. Itu ditinggal di mana? Di camp, di base camp. Oh, ya, jadi mereka ada base camp. Ada, jadi ini supaya kebayang ya, kita dari Denpasar itu ada namanya base camp di Medan. Karena nanti dari Medan kita akan mau ke Kedah lagi, gitu ya. Nah di Medan ini sebagian barang ditinggal sana. Ada sebagian memutuskan seperti itu. Okay. Kalau saya bawa semua, saya bawa semua sampai ke Kedah. Okay. Nah nanti di Kedah itu sebelum pendakian yang nggak perlu ditinggal di sana. Oke, itu dititipkan orang atau gimana? Base camp. Base camp itu jadi gini. Jadi di Kedah itu kita udah booking satu tempat di mana nanti kita itu berupa rumah. Iya. Oke. Rumah nanti kita sebelum berangkat di situ, berakhir juga di situ. Oke. Jadi barang-barang bisa ditaruh di sana. Di situ. Aman. Kebanyakan sih aman lah. Barang kita itu apa sih, baju-baju aja kayak gitu. Oke. Ya, emang itulah ininya, keahlian kita juga itu mesti gimana ya, kita tuh membawa barang di mana kita itu barang itu sepertinya satu rumah tetapi harus diringkas di dalam tas yang kecil gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus menyeleksi kebutuhan selama 12 hari itu, memang juga persiapan yang agak berpikir ya, nggak bisa ngasal. Oke, habis itu dari Kedah mulai mendaki. Kedah kita akan break, istirahat dulu, masih istirahat dulu di situ. Kalau di situ berapa lama? 1 malam. Oke. Kita datang bermalam lalu bermalam lagi besok paginya berangkat. Oke. Ya.
Jadi Kedah itu semacam desa. desa yang di lerengnya, di desa terdekat untuk mencapai Tapi dingin juga. dingin. Oke. Habis itu mulai jalan dari situ. Ya kita persiapan ya semua, kita bongkar tasnya kita ringkas masing-masing. Jadi kita ringkas itu bawaan kita. Udah itu sudah siap semuanya, baru paginya kita berangkat. Sorry, nanya lagi. Kalau open trip begitu, makanan mereka yang menyiapkan atau kita bawa dari Bali? Begini, open trip itu tergantung perjanjian ya. Tapi kita perjanjiannya semua makan diurus sama dia. Tapi bekal kita yang kita tahu untuk kebutuhan sendiri, misalnya kita suka biasa sama snack gitu, terus susu yang keperluan sendiri kita bawa sendiri. Oke. Iya. Oke. Semuanya sih makan kayak keperluan BPPK juga disiapin sama penyelenggara, tapi kita sendiri juga Bawa yang pribadi. iya, BPPK juga harus mesti bawa itu. Oke, sudah mulai jalan nih. Pagi atau malam mulai perjalanan? Jalan itu pagi, kita jam 8 kita siap-siapnya panjang sekali itu. Kita siap-siap di rencana perjalanan itu 12 hari. Nah, hari pertama itu kita menuju Pintu Rimba. Menuju Pintu Rimba tuh kita harus jalan dulu di desanya itu, di batas vegetasi, batas desa di sini. Nah itu selama kita masih yang lalu itu kita pakai ojek di batas sampai batas desa, dan jalan terus dimulai dah pengembaraannya. Ada perasaan happy, tertantang, antusias, atau takut? Oh kalau saya sih takut enggak, tapi tertantang iya, tapi ada sih keraguan, mampu enggak itu ada, tapi itu dijalanin aja. Itu ya hari pertama aja saya kayaknya udah nyerah itu. Hari pertama itu karena kita masih melewati jalan raya, jalan terbuka yang namanya Tobacco Hot itu, jalannya terbuka, dia cuma 2,5 kilo tapi gini jalannya, terus panas minta ampun. Nah itu saya udah rasanya ini itu jalan naik terus itu tanah ya? Atau aspal? tanah jalan tanah pasir, tanah berkerikil kayak gitu, terbuka yang bikin kita nggak tahan. Maksudnya nggak ada pohon gitu, terbuka itu? Ya dia kanan kirinya itu, kalau dulu itu tanaman tembakau, tapinya kalau kemarin itu mereka sudah berubah ininya, pertaniannya pohon serai kemarin. Pohon serai, nah itu panasnya jam 8 tuh udah panas menyengat itu. Nah itu kayaknya tak ada satupun dari kami itu gak mengeluh itu. Luar biasa kita. Itu kamu pakai topi, pakai jaket? Pakai topi, pakai jaket, pakai sarung tangan. Nggak tahan juga. Tapi ya terus sudah nyampe di perbatasan, udah ada pohon-pohonan, tenaganya kita ada lagi gitu. Loh, ya kalau gitu tuh sorry. Kalau pengen pipis segala, pengen BAB itu kemana ya? Untuk di selama perjalanan. BAB-nya kita pakai sistem kayak kucing. Oke. Ya, jadi biasanya ini kalau pagi-pagi nih ya, keluar pagi-pagi mereka nyari tempat sendiri-sendiri itu. Bersebelas tuh cari lokasi masing-masing, lalu kita melakukan Pohon-pohon begitu? yang mau pohon, mau di rumput, pokoknya kita berlindung lah ya supaya nggak dilihat sama teman-teman kita. Ya persis kayak kucing itu deh.
pakai tisu basah gitu. Enggak, kita nggak boleh pakai tisu basah, kita pakai tisu biasa. Oh. Jadi kita harus menyiapkan tisu tersendiri, kita hitung itu buat 14 hari khusus untuk toilet yang nggak boleh dipakai. Terus biasanya sih kita pakai botol air kecil gitu. Jadi kita mesti bisa lah itu mengatur bagaimana dengan botol segini itu kita bersih gitu aja. Dan biasanya bisa, dan itu yang paling ditakutkan. Pertanyaan itu paling ditakutkan sama teman-teman saya yang limpul itu, bagaimana nanti ke toiletnya gitu. Ya itulah hebatnya, saya merasa hebatnya atau keuntungannya naik gunung tuh, kita tuh bisa menjadi pribadi yang simpel gitu ya. Maksudnya tuh kalau dulu kan jijikan ya, kita membayangkan aja jijik ya gitu gimana. Tapi sekarang ya enggak lah, kita harus naluri kita sebagai manusia itu ya jalan di situ. Nggak boleh pakai pampers gitu, nggak boleh. Nah, pampers itu kita harus memikirkan juga, nggak boleh ada Buangnya nggak boleh. boleh. Kecuali kita melanggar ya, tapi aturannya sih kita harus menjaga alam juga ya, kita tisu kering udah teraman gitu. Kalau Nani kan pertanyaannya gini, berarti 14 hari itu atau 12 hari atau 1 hari itu mandi apa enggak? Enggak gitu. Itu bekas tisu boleh dibuang atau harus dibawa? Karena tisu mudah diurai boleh ditinggal. Tisu kertas boleh. Tapi juga biasanya kita itu yang udah itu begitu datang kita ngecamp biasanya bikin api unggun. Itu bisa jadi bahan bakar juga. Mau pergi juga semua dibakarin. Pokoknya aturannya nggak boleh ninggalin sampah. Apalagi sampah plastik. Harusnya kalau pampers bisa ya Nyat, dibakar ya. Dibakar. Ada yang bawa sih, ada yang bawa itu. Tetapi Yang suka kencing ya. iya, jadi kemarin ada teman yang bawa itu, jadi dia mempunyai kantong untuk khusus untuk buang air kecil. Nah dia bakar, ya waktu dibakar tuh baunya kemana-mana. Baunya kemana-mana itu. Kalau saya enggak, kalau saya untuk urusan buang air kecil, saya di sekitar situ aja, gitu. Langsung di tanah aja. Oke, balik ke laptop. Terus kepanasan 1 hari itu, terus ngecamp. Belum, baru masuk pintu rimba kita jalan udah itu kita kan menanjak terus 2 kilo itu menanjak terus sampai yang namanya simpang air. Nah di situ kita ngecamp. Hari pertama yang aku agak kaget itu kan jadi begini, kita camp di situ, kita ngediriin tenda, terus di situ ada kubangan air ya, itulah sumber air minum kita. Jadi udah dikasih tahu yang nenda di dekat kubangan air ini jangan kaget ya nanti kalau malam ada kresek-kresek gitu. Karena di situ binatang-binatang juga minum di situ. Gitu. Ya, itu kita agak gimana gitu malam itu. Aduh gitu. Jadi kamu dari Bali ini harus nyiapin tenda sendiri, enggak? Enggak. Dari sana yang nyiapin. Oke. Betulnya yang menyediakan. Itu satu tenda bareng-bareng, rame-rame atau seorang-seorang? Jadi OT-nya udah menyediakan tuh saya berdua. Kemarin berdua ya dengan sama-sama jaga kan gitu. Yang peserta Jawa juga bawa tendanya di masing-masing. Oke, habis itu kisahnya apa yang menarik? Tengah malam binatangnya kresek-kresek. Oh enggak, saya udah langsung tidur ya, lelah tidur. Ya hari pertama baik-baik aja, cuman baru melangkah di step pertama aja saya nggak tahan itu karena panasnya itu. Hari kedua langsung ke puncak Angkasan. Puncak Angkasan itu oke aja, cuman lebih dingin aja di sana itu. Nggak ketemu harimaunya? Hari ketiga kita masih biasa-biasa aja. Hari keempat kita ketemu jejak harimau.
hari keempat itu kita ketemu, jadi pas waktu jalan kita ketemu di situ ada kotoran gitu ya. Kita berhenti ya. Kalau saya suka ingin tahu, saya ngeliatin mana itu. Ketika baru tahu, guide-nya bilang tadi ada kotoran harimau yang baru gitu ya. Baru berarti kalau baru itu kan Berarti dia baru lewat nih. berarti itu baru lewat gitu. Nah itu Tapi bahaya itu sudah diperhitungkan belum ya? bahaya tentang binatang. Iya. Harimau itu secara piramida ini Makanan. ya itu tetap manusia yang lebih unggul daripada harimau. Jadi secara kalau normal aja harimau itu dia nggak memangsa manusia gitu. Kalau normal aja ya, mulus aja. Berbekal itu juga kita makanya santai aja gitu. Tapi di jalan ya itu, di jalan di hari keempat itu kita menemukan kotoran harimau. Ya, itu mental kita udah peserta itu nggak laki nggak perempuan udah mulai Ciut. ciut gitu. Terus hari ke 5 kita menemukan jejaknya sama bekas cakaran di pohon. Itu juga kita mendengar aumannya juga. Nah, meskipun secara normal dia tidak memangsa manusia, tapi kalau pas adep-adepan, Ya itulah. Gitu. terus diembus-embus. Ya itulah. Tapi begini, kadang jadi gini kayak waktu kita mendengar kayak gitu ya. Mengaum itu kelihatannya dekat, tapi ternyata itu juga di balik bukit. Beberapa bukit ya kita. Jadi laser itu dia susunannya itu terdiri dari gunung-gunung kecil gitu loh, kayak gini. Jadi dengar suara belum tentu dia dekat. Dan kalau nggak terpaksa, kayaknya juga dia nggak cari manusia karena hewan lain masih banyak di sana. Andaikan, mak jegluk, ya jujur gitu. Berdunduk. Itu ada tips-tips yang diajarin nggak untuk? Sebelumnya aku juga sebelum pergi ke sana aku juga udah mempelajari dulu. Ada link YouTube bagaimana kalau seandainya kita mak bertunduk menghadapi harimau kan gitu ya. Kan rata-rata manusia tuh pes dia pingsan. Iya. Gitu. Katanya gua pingsan, lemes. Nah itu katanya nggak boleh lari. Ya udah kita harus diem gitu. Kita harus diam, kalau ada tongkat atau senjata dan lain sebagainya harus ditaruh gitu. Oh iya? Iya. Justru ditaruh. Wow. Karena kalau kita bawa senjata itu dia menganggap kita itu mau Melawan. memburu dia, ya. Okay. Tapi kalau kita taruh dan kita tetap mata sama mata itu dia memperhitungkan gitu. Jadi katanya sih begitu ya, tapi rasanya mungkin kalau ketemu ya langsung semak. Kalau ketemu langsung bapak kami yang ada di surga. Mungkin nggak sempat gitu, itu benar mungkin nggak sempat. Nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir, pasti semakut itu. Itu Kan ada leluconnya. Ayo berdoa dulu sebelum makan saya. Itu benar itu. Nah itu jadi katanya disuruh misalnya kita bawa trading pool taruh, terus kita adep-adepan nanti Pandang wajahnya dan tersenyumnya. kita mungkin tersenyum tapi jantungnya dia mungkin menyeringai dan kita nggak ngerti. Jadi nggak usah tersenyum. Diam aja gitu. Nah katanya nanti dia akan menyingkir. Katanya seperti itu. Tapi harimau itu kan penciumannya tajam. Dia udah tahu ada manusia juga dia nggak mau mendekat. Katanya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi di mana ada manusia dia juga nggak mau cari perkara gitu loh. Dia nggak mau mendekat. Itu katanya. Oke, balik ke laptop hari ke-5. Terus
Ya. Masih semangat atau sudah mulai goyah? Masih semangat. Oh, masih semangat. Hari kelima tuh aku masih semangat. Itu 12 itu maksudnya pulang pergi, 66. Enggak. 10-2. Oh, 10. Turun tuh cuma 2 hari. Oh, turun tuh lebih cepat ya, Nya? Lebih cepat. Terus sikat turun itu. Nah itu turun itu benar-benar disikat dalam tempo 2 hari itu kita harus cepat jalan tuh hampir dua setengah hari lah, atau boleh kata ya 3 hari, tapi 2 hari. Cepat ya? Cepat. Nah itu menurut saya yang terpenting di dalam pendakian itu adalah manajemen emosi, manajemen fisik, manajemen mental itu tadi ya, fisik, mental. Udah itu aja. Kalau bagi saya yang terpenting tuh ini. Karena itu ini. Kita tuh ikut open trip. Open trip itu dari semua penjuru ibaratnya gitu ya. Masing-masing itu mereka itu udah punya cita-cita sendiri. Itu kan gunung idaman. Jadi untuk mendapatkan waktu itu pasti mereka tuh mengalokasikan benar-benar, dananya juga mesti benar-benar gitu ya. Jadi ketika kita jalan itu kebersamaannya itu yang perlu diperhitungkan atau perlu dipelajari gitu. Karena kan saya sendiri dari Denpasar, satu dari Jakarta, satu dari Bandung, satu dari ini, kita nggak kenal. Sebenarnya sih waktu pertama itu saya harapannya itu kita ketemu chemistry-nya ya. Dari 6 orang kan nggak tahu nanti kita bakal dijodohkan sama siapa begitu. Sama alam tuh dijodohkan sama siapa. Saya juga mengharapkan seperti itu. Waduh yang ini begini nanti saya jalan sama siapa ya. Nah, berpikir seperti itu aja itu udah lemah gitu. Itu udah lemah banget gitu. Berpikir seperti itu aja, jadi berpikirnya juga apapun yang terjadi aku harus jalan sendiri siap. Jadi kita nggak bisa nih, tapi kalau aku fotoin ada gini gitu, nggak bisa. Itu tuh semua punya keinginan masing-masing, semua punya target masing-masing. Jadi kayak menurut saya kayak yang waktu itu aja ya, jiwa korsanya tuh kurang gitu. Jadi mereka tuh bagaimana satu hari perjalanan ini saya selamat sampai tujuan. Padahal seharusnya di pendakian seperti itu jangan sampai ada kita tuh sendiri. Tetapi saya waktu itu oleh karena berbagai faktor, saya tuh banyak semua tuh jalan tuh sendirian gitu. Itu bukan salah siapa-siapa ya, memang situasi terbentuknya tuh seperti itu. Hanya pertama aja kita bareng kan, selesai yuk kita berangkat, kita masih bareng tuh beriringan tuh ini kan gitu ya. Di jalan nih misalnya kayak tali sepatu saya tuh copot ya, saya betulin tali sepatu, udah tertinggal sama teman misalnya 200 meter itu untuk tali sepatu lah. Misalnya kita kencing, udah kita ketinggalan. Kalau kita panggil teman kita, kalau dia mau kita beruntung, tapi pun kalau dia nggak mau juga kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yaitu kita harus berdinamika seperti itu. Ngejar support nggak bisa ya, kalau kalah. Tapi bukannya porternya nunggu di belakang sama di itu depan? pasti. Okay. Itu pasti. Jadi ada di belakang tuh pasti ada, dari salah satu tuh pasti ada. Tapi mereka kan bawa barang tuh berat. Iya. Berat itu lama gitu ya. Jalannya lama. Jadi kemarin tuh ada agak saya harusnya simpel aja sih. Kalau misalnya kita nggak bisa cepat, kita balik aja tuh sama namanya sweeper yang paling belakang itu sweeper. Kita nunggu bersama dia jalan juga bisa.
tapi mereka itu istirahatnya mama bawa barangnya tuh bisa mungkin 40 kilo atau berapa itu. Iya, gede sekali ininya. Segininya karirnya itu. Nah, kalau aku barengin dia kurang bisa karena mereka kalau istirahat tuh bisa 5-10 menit. Sementara modelnya saya kalau istirahat paling 10 kali tarikan nafas jalan lagi gitu. Itu pun ketinggalan sama yang lain. Yang memang mereka tuh tidak cepat tapi tidak ada istirahat gitu. Nah, kalau saya hari pertama, kedua, ketiga oke, hari keempat pemandangan terlalu bagus jadi aku lihat-lihat lama gitu ya, jadi agak ketinggalan tapi nggak jauh juga, nyampe selisihnya tuh nggak jauh, paling banter setengah jam. Tapi jalan sendiri itu di lapangan terbuka. Gitu tuh kamu nggak pernah bawa tongsis gitu nggak? Aku bukannya nggak pernah, kemarin maunya bawa tapi ketinggalan. Tapi ya kita nggak bisa lama-lama juga di ini tuh di foto-foto itu nggak bisa lama-lama juga gitu. Terkadang aku titipin aja sama ininya, sama sweepernya itu kalau aku mau jalan sama dia. Tapi kalau enggak ya udah jalan aja tanpa dokumentasi. Oke. Hari ke-10 nyampe? Enggak, hari ke-7 kita sampai di pertigaan di sini. Nanti ini kita ke sini, ke puncak sini. Baru saya tahu kalau Leuser itu ternyata puncak yang dituju sasarannya itu biasanya itu ada 3. Oke. Yang pokok itu bukan Leuser tapi Leuser. Gitu. Itu yang ada ikonnya, ada tugunya, ada yang orang ya disitulah berfoto. Itulah bukan Leuser tapi Leuser. Nah setelah itu di situ, setelah Leuser itu ada lagi yang untuk para adventure itu dia nyari lagi yang namanya itu Leuser. Leuser itu ceritanya itu kalau Leuser itu diartikan sebagai pecundang. Kalau Leuser ini diartikan sebagai tempat makhluk mengakhiri hidupnya. Jadi saking sadisnya itu medan, ya. Jadi turun. Nah itu puncak, tapi dari Leuser ini dia turun lagi gitu. Itu 3 kilo dari Leuser ke Leuser ini 3 kilo. Tapi treknya edan gitu. Ya saya memutuskan enggak turun ke Leuser. Jadi ada 3 kemarin saya memutuskan yang ikonnya aja di situ. Selebihnya saya ingin menikmati di Teman-teman ada yang turun? Di Leuser, oh ya ada. Ada yang. Jadi kamu di camp situ di atas? Di camp ya. Jadi itu perjalanannya nggak mudah. Kita dari camp tanpa nama itu ke Leuser ke sini itu 5 kilo. Mau ke Leuser turun lagi 3 kilo 5 kilo pulang balik ini aja itu udah makan waktu banget gitu. Jadi ini ke sini, balik lagi ke sini lagi. Mereka nyampainya jam 12 malam. Jam 12 malam. Sedangkan saya tahu saya itu nggak suka perjalanan malam. Jadi kamu sampai Leuser itu jam berapa? Sampai Leuser saya jam 1:30. Kamu menikmati di situ, teman-temanmu turun, kamu tetap di situ? Enggak, saya pulang. Jadi ini dari camp tanpa nama, kita jalan ke sini 5 kilo, foto-foto sebentar, foto-foto sebentar. Teman-teman turun lagi ke Leuser, saya sebentar tinggal balik lagi ke sini. Tapi kamu nggak ada yang nemenin? Ada, nggak boleh itu. Bisa celaka dong kalau ini kita sendiri di tenda itu. Enggak, harus ada yang nemenin. Kalau itu baru harus ada yang nemenin. Jadi aku baliknya sama guide-nya, teman-teman itu yang cowok ya, itu pun semuanya itu nggak ada yang nggak menyesal. Semuanya itu menyesal sampai sana itu karena treknya sulit sekali, sulit dan penduduk sana pun nggak mau kalau disuruh ke sana. Jadi aku tuh sebelumnya udah dibujuk-bujuk dulu tuh sama ininya tuh sama
sama guide-nya. Saking kayaknya guide-nya juga dia nggak mau ke sana. Jadi saya dibilang, Bu, besok itu ada acaranya Bu, dari Loser ke Leuser. Dari Loser ke Leuser itu Bu 3 kilo, tapi jalannya gila kan itu. Juga kata dia juga di Leuser itu nggak ada apa-apanya ibaratnya kan gitu. Patoknya aja juga nggak ada gitu. Jadi saya sarankan gitu, Ibu nggak usah ke sana, nanti terlalu lelah. Saya lalu tanya jawab kan, ini kan kayak gitu, kalau merasa kayak merasa diremehkan kalau kayak gitu ya kan nggak mau juga. Tetapi kan kita harus pakai logika juga. Terus diceritakan medannya begini begitu sangat terjal kayak begini begitu. Terus akhirnya oke, saya mau nggak ikut gitu. Medannya tuh terjal, maksudnya betul-betul kayak batu lepas gitu kan? Ngerti orang semuanya aja pokoknya kalau udah yang tangguh-tangguh itu udah nggak ada yang nggak menyesal gitu, kayak menyesal. Makanya bener kayak keputusan saya nggak ikut itu bener banget gitu. Jadi kamu juga bisa istirahat sebentar. Nah, aku udah mencapai puncak itu, udahlah saya istirahat, menyiapkan tenaga turun. Ada satu yang saya tuh agak berkesan gitu ya selama perjalanan ini ya, tentang ya seperti yang tahu ya, yang saya tahu yang namanya kita di jalan ini kalau sendiri apa sih yang kita lakukan selain kita berdoa kan gitu. Pasti kita begini terus kan ya. Ini kalau kita mengimani, kalau saya sih ya, kalau mengimani itu tuh memang benar-benar kita itu dijaga dalam perjalanan itu begini. Kira-kira 2 minggu sebelum jadwalnya kita ini, sebelum jadwalnya kita mendaki itu 2 minggu sebelumnya tuh teman saya udah jalan di situ juga. Nah, itu dari awal sampai akhir perjalanan itu hujan. Terus, nah waktu kita emang sebelumnya itu nggak hujan, ada geluduk-geluduk aja tapi nggak hujan. Kita ketemu nih sama waktu perjalanan di hari ke-1 kita ketemu sama orang kan, tanya orang KPH. Jadi waktu kita di mendaki itu ada orang dari National Geographic itu mengadakan syuting juga ada syuting dari Netflix juga untuk memantau harimau di sana. Jadi kamera tuh dipasang di mana-mana. Nah itu ada yang bilang nanti kalau ketemu orang ya minta aja dia pawang hujan, minta hujan malah. Iya, karena kita nggak ada air di jalan tuh, kita nggak ada air. Jadi ada di situ kita ketemu orang KPH, gimana Pak di sana ada air nggak ya? Guide-nya kan yang ngomong, nggak ada air, di jalan nggak ada air. Nanti ketemu tuh bapak tua, nggak tahu siapa namanya. Nanti di sana aja minta didoakan supaya ada hujan. Nah saya dalam hati begini, matilah saya kalau ada hujan. Kalau ada hujan tuh saya mati gitu. Karena apa? Karena sepatu saya tuh nggak comfort. Saya nggak pakai sepatu boot, saya pakai sepatu running aja. Itu saya tahu dari pertama trek itu saya tahu kalau saya jalan itu dalam keadaan hujan, pasti saya akan sering terpelanting. Loh, orang-orang tuh kalau naik gunung biasanya nggak hujan pakai sepatu boot. Iya, pakai sepatu gunung yang giginya tebal-tebal. Saya pakai running tuh ya. Kenapa kamu kok nggak pakai sepatu gunung? Itu pertama saya juga udah tanya si medannya kayak gimana, kayak gitu, batu atau tanah, kayak gitu. Tanya tuh tanah, kayak gitu ya. Terus oke, kalau tanah running tuh kayaknya masih bisa gitu. Tapi ternyata sampai di sana hutannya tuh hutan perawan, licin banget. Jadi saya harus hati-hati sama kaki ini. Kenapa kalau sepatu gunung itu berat ya?
Untuk saya, iya, untuk trek 12 hari untuk saya nggak suka saya pakai sepatu boot itu. Kalau udah kena hujan ya itu kita kayak terperangkap tuh kayak jalan direndam sama air gitu loh. Sekali hujan tuh kayak begitu. Nah ini yang aku mau ceritakan itu tentang hujan ini. Tentang hujan ini kan. Terus tadi kan ini nanti minta diturunkan hujan, semua juga mana mungkin loh kok nggak hujan kan gitu. Semua ibaratnya minta itu ada hujan. Terus ada satu peserta juga, kamu minta hujan ya? Oh tenang, saya bisa menurunkan hujan dan gitu. Mau minta hujan jam berapa? Kayak gitu kan, ngomong-ngomong sombong-sombong gitu. Tapi saya tuh ngelihat medannya kayak gini, mati saya kalau hujan ini nanti nih mana kan nggak kayak gitu ya. Terus mereka ngomong-ngomong di luar, saya di dalam, aduh Tuhan, saya bilang, aku nih bodoh ya, aku nih bodoh kok pakai sepatu kayak gini, kayak gitu. Kalau memungkinkan Tuhan, jangan hujan lah, kan kayak gitu. Minta Tuhan, minta belas kasihnya Tuhan aja deh, jangan hujan, kayak gitu. Tuh, itu malam pertama. Terus, pagi, ternyata hujan. Wah, saya senang. Terus kemudian besok setiap malam itu ya saya tuh berdoa supaya jangan turun hujan Tuhan, jangan turun hujan kayak gitu. Nanti Tuhan kalau turun tuh habis kalau udah dari puncak aja kan gitu, udah selesai semuanya gitu kan. Itu aku berdinamika terus kayak begitu. Tapi yang satu kemah sama tuh dia bilang mau minta hujan malam ini harus turun hujan, kita ayo berdoa kita turun hujan. Memang kurangan air. Ya. Terus kalau nggak hujan, gimana kalian dapat air? Masih ada air kubangan. Masih ada sisa-sisa yang bisa kita pakai itu masih ada. Ya nggak tahu caranya makanya kita 2 hari itu airnya dihemat banget. 2 hari itu kita bawa satu hari itu 1 botol itu kita hemat gitu, bertahan itu. Jadi sampai di sini nggak ada air lagi ya itu kita tahan untuk besok gitu. Nah, untungnya pas hari kesekian tuh ada kubangan lagi, bertahan lagi, kubangan bener itu kubangan. Jadi botolmu diisi air kubangan tadi. Air kubangan gitu. Aku berdoa aja, itu kan mohon belas kasihmu ya, pokoknya biar air kotor ya nggak apa-apa, tapi hujan itu ngeri gitu. Ngeri hujan itu, ngeri banget hujan karena medannya itu kita jalan di saluran air, licin, turun, naik, kok kita kayak ngerambat-ngerambat di pohon. Wah itu kalau hujan habis. Tapi aku tuh merasa ya sih ya, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak hujan. Orang tinggal sebelah minta hujan, saya nggak minta hujan. Terus? Pokoknya berdoa aja dulu. Karena itu kalau hujan celaka lah itu. Sampai loser hari keberapa? Hari ke-7 kita. Itu air masih cukup? Ada beberapa kubangan itu ada ya. Nggak hujan memang? Ada embun kan, ada air embun. Ada juga kita pungut dari kantong semua itu kita ambilin. Ada air embun tuh ada menghasilkan dikit tapi ya. Terus sampai puncak nih, Tuhan terima kasih ya gitu. Aku ucap syukur, bener-bener ucap syukur gitu, thank you Tuhan. Sampai kalau satu nggak hujan gitu ya, nggak hujan. Kalau sekarang hujan lah kayaknya ya segera oke lah Tuhan, hujan aku siap hujan-hujanan gitu. Turun dari puncak, nggak seberapa lama hujan es. Waktu seneng, thank you Tuhan, gitu, hujan es gitu, maksudnya udah siap akunya itu loh, gak apa-apa lah gitu. Di puncak loser tuh nggak ada kayak kawah itu kayak gunung-gunung? Kawah nggak ada, tapi ada pas menuju puncak tuh ada air rembesan gitu. Jadi kan ini dari atas mungkin bekas hujan turun, terus kecil-kecil itu ada air hujan itu kita minum. Jadi aku yang merasakan benar kayak mujizat itu ya, berdinamika dengan hujan ini tadi. Satu kali aja hujan di setelah turun tadi. Hujan es tadi itu. Hujan es. Habis itu enggak hujan lagi.
hujannya rintik-rintik, hujan embun aja nggak apa-apa. Tapi kalau setelah itu 10 hari kemudian kalau nggak salah tuh ada lagi yang naik ke sana dari awal sampai akhir dihajar sama hujan seperti yang sebelumnya. Loh, ya. Kamu kan dari loser kan turun. Sedangkan orang-orang kan masih teruskan. Nah, itu pas hujan itu pas kamu sudah di tenda yang 5 kilo Belum, tanpa masih di nama. perjalanan. Berarti mereka hujanan juga. Iya, Wow. iya. Mereka hebat. Mereka sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi saya benar-benar merasakan dinamika penyertaan Tuhan itu di situ. Itu aku benar-benar merasa itu seperti itu. Berarti imanmu ditumbuhkan di sana. Amin, amin. Itu benar-benar karena ada satu minta doa hujan, satu minta doa supaya minta belas kasihnya Tuhan aja lah kan gitu. Makanya berdinamika sampai ke puncak itu. Terus, kalau aku dibantai sama hujan nggak kuat sih, nggak kuat. Itu gunung gila beratnya, gila itu. Kalau misalnya kamu disuruh kesempatan ngulang lagi mau nggak? Mau, Oh mau. mau. Walaupun gila gitu mau. Mau akan dengan persiapan yang gimana itu malah aku ada kepingin tapi kayaknya nggak tak turutin. Cukup saya kenang aja lah 1 kali itu aja. Itu yang benar-benar merupakan bagian yang saya ingat itu tentang hujan itu aja. Jadi ketika mereka cerita kan setelah saya ada pendakian lagi, guys kita dari awal sampai akhir kita dihajar sama hujan. Aku bilang di tendamu ada yang berdoa enggak? Ada yang berdoa enggak? Gitu sekarang bilang gitu karena benar ketika malam itu saya pasti sebelum tidur itu saya berdoa minta belas kasihan Tuhan aja lah kan gitu, minta belas kasihan kalaupun hujan malam banyak gitu, jangan waktu di trek. Nggak ngatur sih pokoknya Tuhan saya minta belas kasihnya nih Tuhan, sepatu saya nggak kapet gitu ya, aku tuh memang bodoh banget gitu, sepatunya tuh licin banget itu deh. Makanya aku setiap pagi aku nggak hujan tuh Tuhan terima kasih gitu, jalan sampai sore gitu ya. Andai kan punya waktu ngulang nggak sebodoh itu ya. Iya, mungkin begini juga. Mungkin karena udah cerdas, ujiannya meningkat juga. Aku rasa sih seperti itu, kita kan tahu itu. Tapi itulah yang saya paling berkesan tuh perkara hujan itu aja. Perkara hujan itu artinya kita tuh benar-benar kayaknya penyertaannya tuh benar-benar itu ada gitu. Ya, ketika kamu sampai di rumah nih, apa nggak mimpi-mimpi perjalanan yang menakutkan, yang mengerikan itu? Oh, jet lag ya. Makanya aku kan ditanya sama Cek kapan mau kesini, itu aku tuh belum move on, itunya tuh masih belum beres. Karena ngeri gitu perjalanan untuk saya ya ngeri itu. Itu ada beberapa belum bisa menata itu. Maka kapan gitu tuh aku nggak tahu karena ini kayaknya masih aja gitu. Nah, ketika siapa aku hubungi gitu. Udah aja hancur Cek. Udah kaki tuh hancur. Terus bagaimana menahan sakit waktu perjalanan? Hancurnya baru sampai rumah? Enggak, kalau ya aku sampai di rumah ini karena mungkin di rumah kan lengah. Kalau di sana merawatnya oke, dikasih minyak terus, nggak apa-apa. Cuma 1 kali aja aku minyaknya kakiku nggak tak minyakin, jadi dia kayak melepuh kayak gitu. Itu karena 1 kali, tapi teman-teman ya bukan soplak semuanya, diiniin semuanya. 1 hari jalan kita 8-10 jam. Itu pinggang, punggung nggak sakit? Enggak. Nah, itu pentingnya manajemen persiapan tadi itu. Jadi kalau kita bersiap dengan baik, aku tuh 12 hari itu tiap bangun tidur aku pegel-pegel nggak ya? Enggak. Karena vitaminku bagus, manajemen istirahatnya juga bagus. Malahan saya tuh berdinamikanya yang paling saya senangin tadi tentang hujan. Yang kedua tuh tentang kesombongan. Jadi
gini, yang aku mungkin entah orang lain bisa berpikir seperti itu atau enggak ya, tetapi aku tuh pikiranku tuh seperti itu. Jadi kita ini kan satu rombongan ya, sampai ke pos 1, sampai di hari ke-1 itu mereka kan kayak baku cepat gitu, baku cepat. Mereka itu kayaknya kalau yang lebih cepat itu terasa sekali bahwa mereka tuh agak bangga lah ya itu. Saya tuh cepet, bisa target, harusnya 10 jam, saya bisa 7 jam, saya bisa 8 jam, kayak gitu ya. Dan mereka itu emang koar-koarnya itu namanya juga anak muda ya, kayak muda, kayak ngomongnya tuh kayak nggak dijaga gitu loh, ya kan, kayak nggak dijaga. Nah, kita rencananya kan kita ini berangkat dari jalur klasik, maunya pulang juga ke klasik. Tetapi karena nggak ada air, kita dimitingkan lah itu gimana, ini nggak ada air, kita nggak bisa, kalau jalur klasik itu kan panjang gitu ya. Bagaimana kalau kita jalur klasik pulangnya bagaimana kalau kita berubah pikiran lewatkan saja, lebih cepat Pulangnya atau berangkatnya? Berangkatnya ini kan kita di Puncak Angkasa itu tempat persimpangan antara klasik sama panjang. Gimana kalau kita lewatkan saja gitu. Mereka tuh sombong-sombongnya nggak bisa dong. Kita perjanjian mau ke klasik kan gitu. Kayak prank aja, masa kita mau dilewatin jalur anak-anak kayak gitu ya. Pokoknya mereka itu nggak mau lewat Kansa itu apa, jalur Kansa itu jalur anak-anak kayak gitu. Terus malam-malam aku memposisikan diem aja karena aku nggak ngerti Kansa gimana, klasik gimana, aku juga nggak ngerti, ngikut aja kan gitu. Klasik tak jalanin, Kansa juga tak jalanin lah gitu. Terus aku ngomonglah sama leadernya, Kansa aja deh biar cepat, orang nggak ada air kayak gitu. Terus leadernya tentu dia mempertimbangkan juga teman-temannya lain yang mau klasik kan, tapi terus akhirnya iya deh nanti tak perhitungkan gini. Tapi saya tahu keputusan itu pasti klasik. Besok paginya disindir-sindir kan, apaan jalur Kansa, itu kan jalur anak-anak, kita kan bukan anak-anak ya nggak gitu. Pokoknya terus itu sepanjang perjalanan itu meremehkan jalur Kansa kan gitu. Kamu diem aja? Iya, itu pentingnya mengendalikan emosi itu penting sekali di itu. Santai aja kita kan gitu ya. Terus kan pulangnya kan akhirnya berunding lagi. Dapatlah akhirnya yang tadi nggak suka, yang nggak mau jalur Kansa, akhirnya diputuskan mau jalur Kansa dengan pertimbangan supaya pemandangannya beda, ya kan? Tapi sebelumnya mereka udah meremehkan kan dari jalur Kansa itu gimana kan? Tahu nggak? Di hari terakhir, dari hari terakhir itu kita lewat jalur Kansa. Kita ini bawa guide yang ikut buka jalur Kansa. Berarti kan dia apal bener dong daerah Kansa. Dia itu udah guide pilihan. Jadi nggak mungkin lah istilahnya orang dia yang buat jalur. Itu bisa-bisanya di jalan itu semuanya tuh ambiar, nyasar. Yang harusnya itu nyampe ke Tegal itu jam 7 ya, ini nyasar kemana-mana, ini bisa ke Bukit Kapur itu sampai sana setengah 12 malam. Kalau saya menyikapinya ya begitulah kalau kita Meremehkan. di gunung itu sering yang harus kita pelajarin emang benar-benar itu nggak mistik ya. Yang harus dipelajarin yang pertama tuh pengendalian emosi ya. Kesombongan itu memang harus benar-benar dijaga.
Ya mereka nggak sombong, tuh memang anak muda kayak begitu kan gitu. Tapi Akhirnya bagaimana ya? nyasar kita. Terus nginep di sana tuh Mas? Iya enggak, ya udah kita akhirnya nyewa mobil lagi untuk kembali ke sini. Jadi ini campnya di sini, kita nyasar di sini. Kalau yang saya petik ya KMC ya, jadi itu tadi, jauhkan sifat sombong itu di perjalanan itu. Kan di perjalanan tuh kalau saya lihat itu orang baku cepat, pengen cepat gini sehingga ini cuma 6 orang aja tuh tidak terbentuk suatu chemistry untuk bisa bersama-sama gitu loh. Ini kok kacir, mereka cuma coba nanti di ujung mereka istirahat gitu. Jadi bagaimana yang belakang itu ya terserah kan, kayak ibaratnya gitu ya. Ya mungkin juga mereka terpikir tapi tidak ingin untuk ada kebersamaan kayak gitu ya. Nah, Mereka tidak mau terganggu mimpinya mereka, keinginan mereka. aku tuh itu sebagai orang, aku memang tak bikin jalanku itu nggak mau cepet-cepet. Kalau kita cepet, namanya juga kita ini senior ya, 2 hari kita bisa cepet, besoknya ansiong nggak gitu. Jadi gimana kita bisa jalan sebagus mungkin dari awal sampai akhir kita tersehat, kan nggak gitu. Tapi dari yang namanya anak muda ya mungkin mereka akan lari begitu aja tuh. Nah ini yang akhir dari cerita ini yang agak memerlukan perenungan untuk aku, kan nggak gitu. Tidak boleh dari tak satu pun boleh ada yang lebih dulu nyampe. Hebat kamu bisa merenungkan sampai situ. Oh iya, aku pernah. Karena nyasar jadi akhirnya terpaksa bareng semua. Loh, nyasar itu kalau gayanya tuh ecek itu Masuk akal. masuk akal. Ini dia buka jalur Kan nggak mungkin nyasar harusnya. harusnya. Nah itu, aku tuh ada hal yang bagus. ada hal yang Perenungannya bagus. aku dapatin dari situ. Oh, Tuhan tuh nggak mau ya, nggak mau salah satu dari anaknya mungkin yang masih tetap berdoa atau apa tuh sampai parah nanti mentalnya. Tapi itu semua nggak ada yang nggak dibanting di jalan. Itu ya, satu pleset itu 5 meter pleset, nggak main-main. Itu udah kelasnya yang udah pernah ke Klaten. Udah orang udah kelas kayak begitu. Adanya satu kepleset cepedot, ininya kena kayu di trek yang itu. Satunya ada yang sepatu merek-merek itu jebol. Pokoknya tuh ada satunya BI-nya dibuka kesininya lebay semua, itu semua. Saya percaya nggak? Jadi gini, aku ini udah katakanlah ya mungkin mereka sejak semula itu udah nganggep ini kira-kira bisa nggak ya selesai, kan nggak gitu. Itu mereka tuh udah kayak bisik-bisik di belakang tuh kayak meremehkan, nggak gitu. Tapi aku nggak peduli, aku tahu aku bisa, asalkan aku tetap jaga emosi dan stabil berjalan. Nah, di tengah jalan aku agak goyah. Aku tanya sama Arif, Dev, kira-kira temennya udah nyampe belum ya? Mereka udah tidur. Kalau udah berpikir begini tuh rusak gitu. Yeah. Itu bakal pasti jalan kacau. Yeah. Tenang aja, si Arif udah tahu. Ayo Bu, fokus, tenang aja, fokus gitu. Nah, terus udah gitu, oke. Jalan yang hari terakhir tuh hari yang paling parah. Jalan itu dari jam 8 pagi nyampe di bukit yang nyasar itu kita jam setengah 12, jam 12. Wow. Dan itu hari terakhir. Bagaimana kita bisa, kondisi kita kan udah yang terakhir juga. Dan yang paling aku berkata hore itu adalah nggak ada salah satu dari kita yang datang lebih dulu. Guide-nya semua datang bareng. Karena nyewa mobil itu akhirnya. No, maksudnya di titik terakhir kita itu loh. Di atas itu yang nyasar itu. Iya. Okay. Itu tuh bareng, nggak ada yang
mereka mau bangga-bangga, mau nyampe 3 jam lebih dulu atau 2 jam lebih dulu, semua perasaan dinolkan. Hebat. Semua perasaan jadi ya. Nggak ada yang beria-ria lagi. Dan mereka prosesnya tidak ada satupun yang nggak ini proses fisiknya tuh benar-benar yang di sininya biru, yang di sininya apa. Nah, aku ini setelah sampai di base camp, aku lihat satu duri pun nggak ada, satu duri pun, karena aku pakai sistem apa? Kalau mereka nyosor itu karena terplanting, kalau aku gesot karena sengaja. Jadi ada jualan yang leadernya pun sendiri, dia bilang begini, wah ini jalur kalau babi jalan di sini aja kepleset ini saking curamnya kan kayak gitu. Aku suka begini, aku mau bagaimanapun ini pasti terpleset. Akhirnya, aku ngesot aja ya, ngesot aja aku sih. Mau ngesot, jauh aku ngesot. Ngesot itu tuh di lahan rotan. Rotan itu durinya hancur lah, kalau kita kena itu bakal kita bernanah. Sampai saya di sana tak buka itu, tak ada satupun yang menusuk. Saya tidak kena satu rotan pun, satu duri rotan pun saya nggak kena. Tapi yang lain ada kepleset, ada kebuanting, aduh semuanya kena. Cuma satu aja kayaknya aku lihat nggak boleh sombong. Saya jadi ingat cerita tentang Titanic dah. Kapal Titanic itu kan kapal yang paling modern di zaman itu. Bahkan yang menciptakan itu dia mengatakan nyamuk terbang pun radar saya ini bisa menangkap. Saking canggihnya. Dan pertama kali perdana kapal itu diluncurkan, baru pertama kali loh, langsung nabrak gunung es sebesar itu, radarnya nggak bisa nangkap. Itu emang gimana ya, ini kalau di alam itu tuh kita dekat sekali, kita tuh bisa bicara itu seperti itu. Memang anak-anak tuh mulutnya tuh nggak bisa ngomong sama mereka itu. Dan katanya ini belum selesai. Yang ketabrak gunung es itu persis di lambung kapalnya, pas di dinding kapal yang ada tulisan, walaupun Tuhan mau kapal ini tidak mungkin tenggelam. Nah, saking canggih. Dan persis di tulisan itu. Jadi Tuhan. Itu kan Tuhan maunya bicara apa itu tentang itu? Ya, saya ngajarin anak-anak saya dari mereka kecil, tak ceritain tentang Titanic. Jadi saya bilang jangan sombong, jangan pernah kamu melecehkan Allah. Semua kekuatan pikiranmu bisa bertentangan gitu. Karena ya seperti Musa nyebrang Laut Merah itu, hukum alam kan mengatakan kalau air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Tapi ketika kisah Musa di Laut Merah itu, airnya bisa naik ke atas, bukan turun ke bawah, bisa pecah lautnya, naik. Bisa membentuk dinding. Itu Allah lebih besar daripada hukum alam. Makanya betul kamu. Tiap mendaki cuma mohon belas kasih Allah. Dan itu yang aku senang dari pendakian tuh itu aja, nggak ada yang kayak deket banget, kita kayak bisa ngomong gitu loh, kayak bisa ngomong. Yang herannya itu kan guide ya, itu tuh bukan guide ece itu dia yang buka kan, saya itu dia, kok dia bisa nyasar. Tangannya itu. Orang dia ibaratnya merem pun dia nggak mungkin nyasar, kok dia bisa nyasar? Karena apa? Gak ingin dari peserta itu nanti makin nggak tahu, makin sombong gitu.
aku dia aja di perjalanan tuh aku memang nggak ada yang setara ya, maksudnya tuh mereka kan muda-muda, aku nih dari sejak semula tuh udah pastilah mereka bisik-bisik nih kira-kira nih orangnya sanggup apa enggak ya kan gitu. Makanya keistimewaan orang yang mau masuk ke dalam merenungkan setiap hal yang terjadi yaitu kita akan menemukan Allah benar-benar ketemu kayak kamu betul-betul aku sampai nangis, aku sampai beneran loh itu, aku sampai nangis itunya tuh, maksudnya sendiri tuh aku nangis gitu, bener-bener itu deket banget kita mau bicara tuh kok ini banget gitu loh. Kamu tahu, kamu cerita seperti ini, saya baru tahu, baru ngeh maksudnya Daud itu mungkin seperti kamu. Ketika dia melawan Goliat itu, dia cuma mengandalkan kasih Allah dan itu memang benar loh. Sangat dekat kan Daud, bisa mendekat. Kan anggap aja gunung itu si Goliat yang gede dan kamu yang kecil itu yang sudah umur 50 lebih ini. Dan udah terang itu tuh pastilah mereka tuh meremehkan, pastilah itu. Dan kamu cuma bawa ketapel, bawa sepatu yang nggak layak gitu ceritanya kan. Dan kamu bisa, puji Tuhan bisa selamat, tidak satupun terluka itu atau benar-benar apa. Itu benar-benar itu. Berarti kamu betul-betul ditopang sama Allah tangannya. Ya, amin ya. Kita kan begini, kalau dari yang udah kita pelajarin dalam hidup ini ya dari yang udah kan di HKI juga udah bilang nggak ada sesuatu yang kebetulan, apalagi kita minta, kan apalagi kita minta. Saya tuh benar-benar setiap sore itu meditasi minta belas kasihan Tuhan, jadi mana ini kan kayak gitu. Dan tidak hujan itu benar-benar, dan itu kan lebih nyata lagi setelah saya itu dihajar hujan dari awal sampai akhir. Pada sebelumnya grup kita itu dari awal sampai akhir juga dihajar hujan. Dan aku peganganku begini, ada salah satu aja orang yang meminta, didengar kok gitu. Jadi aku pegangan itu, Tuhan pasti dengar. Thank you ya Nyak. Gitu. Menguatkan saya juga. Didengar itu sih. Saya sedang minta keajaiban Tuhan saat ini. Makanya gimana ya Cik, aku imanku yang waktu di gunung itu luar biasa gitu loh Cik. Itu benar turun dari loser, Tuhan saya udah siap nih kalau hujan. Saya siap hujan itu saya kuat gitu. Kalau pulang dari loser tuh hujan es gede gitu pernah. Terima kasih Tuhan, siap saya hujan ini. Tapi kalau berangkatnya itu benar-benar saya mohon sama Tuhan. Oke, luar biasanya. Thank you. Habis ini kemana? Habis ini makan yuk. Habis ini naik gunung mana lagi? Habis ini naik gunung mana lagi? Saya habis ini mau yang enak-enak aja. Yang kayak begitu tuh cukup di pelajaran itu. Bagi saya Leusur itu perjalanan iman, itu benar-benar perjalanan iman, bukan sekedar naik gunung biasa. Kalau saya ngandelin fisik, umurnya saya itu berapa sih? Ada ngandelin fisik itu udah nggak mungkin. Kalau pendengar ada yang mau nanya umurnya berapa sih sebenarnya Bu? kok masih bisa naik gunung Bu gitu? Aduh, silakan tapi jangan di sini. Tapi benar sih, saya merasa itu hujan dan hari terakhir tidak ada satupun dari kita yang boleh datang lebih dulu sama, dan itu aku yakin enggak kebetulan. Biasanya Ya itu enggak kebetulan karena semuanya itu tidak ada alasan untuk kita tuh nyasar. Ya jujur ya, saya dengar cerita kamu, memang saya kan tidak pernah naik gunung ya. Tapi yang saya alami itu dalam ziarah. Kalau ziarah ke luar negeri, itu kan semua sama egoisnya masing-masing, semua kepinginnya sendiri-sendiri. Maaf, karena itu ziarah kebetulan saya tidak dengan teman dekat. Nah itulah suatu hal yang perlu diperhitungkan. Jadi semua itu dengan keegoisannya sendiri-sendiri.
saya sempat hari keberapa saya menangis, masih baru awal-awal 14 hari, kayaknya mungkin hari kedua atau hari ketiga saya menangis. Saya sambil mandi di shower tuh saya nangis, saya bilang, Tuhan, perjalanan saya masih 10 hari lagi nih, saya nggak mau luka hati saya ini jadi seperti ini gitu, karena saya merasa saya diremehkan, saya nggak merasa. Tapi menurut saya fakta Ya, oke. ya. Akhirnya saya hari keberapa giliran saya sharing, sudah hari terakhir udah mau pulang, saya bilang, untuk kalian ziarah seperti ini kapanpun bisa. Maaf ya, waktu itu saya ziarah dengan orang yang the have semua. Ya, setiap menit, setiap detik mau ziarah itu buat mereka Perkara kecil lah ya. Bagi saya ini mungkin seumur hidup saya sekali, karena saya disponsori, saya bisa ziarah ini sebagai hadiah ulang tahun saya waktu itu umur 50, saya dihadiahin untuk ziarah. Saya bilang, jadi apa yang kalian lakukan pada saya itu sangat melukai saya. Gitu. Karena saya ditinggalkan, tidak diajak di satu momen. Gitu. Jadi habis itu mereka minta maaf semua, satu bis minta maaf sama saya. Saya bilang, saya dengan sepasang suami istri itu yang seumur-umur juga mungkin sekali toh, dan kami ditinggal, dan kami tangis-tangisan bertiga. Itu pengalaman pahit. Tapi saya justru mengatakan bahwa mungkin ziarah ini kayak orang mendaki gunung itu. Jadi semua itu dengan mimpinya masing-masing, tujuannya masing-masing. Gitu. Untuk yang punya fasilitas lebih, mereka bisa nyuruh siapa aja motoin bisa. Tapi kayak saya sendiri, siapa yang mau motoin saya? Ya kan, kalau kita pakai tongsis kan pasti jelek. Iya. Kan nggak lihat pemandangan seperti itu. Tapi ya sebenarnya saya juga di waktu itu ada juga perasaan seperti itu ya. Jadi aku udah tahu juga dari sejak semula nanti aku udah tahu ini perkara pasti nanti di perjalanan, tapi oke Tuhan gitu ya. Tuhan tuh kalau mau gampang, kalau mau kita dipasangkan sama orang itu gampang. Itu kalau Tuhan mau. Ya. Saya juga bilang gitu, Tuhan idealnya sih aku ada barengan ya, gitu ya, ada barengan. Tapi aku nggak tahu ini siapa. Gitu. Dan itu di tengah jalan tuh aku juga bilang, aku di jalan ngomong, Tuhan, kok ternyata prosesku juga masih sendiri ya, saya harus sendiri ya Tuhan ya. Ini perjalanan sendiri, jalan tuh bahaya banget loh. Tapi aku yakin ini pasti tetap dalam penjagaanmu. Tapi tak satu pun dari mereka tuh yang tersentuh hatinya untuk sama saya lah. Nggak sendiri kayak begitu. Nah itu aku dapat ngomong seperti itu juga aja. Tapi oke. Saya harus jalan dan tidak boleh dengan perasaan terluka. Aku harus happy dia jalan. Saya juga itu. Saya harus jalan dengan gembira. Ya, bahkan gembira. Terus saya jadi tukang foto. Mereka yang mau foto-foto saya foto. Kemudian mereka kan pasti berbelas kasih tuh, mau foto gitu. Nah, aku juga gitu, pelajaran apa ya Tuhan mau dikasih ke saya. Oke, saya harus happy aja. Bahkan di hari terakhir itu aku ngomong, hari terakhir kok tinggal sejengkal. Ya, betapa kalau memang kita diproses dulu sendiri ya memang harus sendiri ya gitu. Jadi aku tuh coba gitu sama seorang itu saya ajak. Ini kan kita hari terakhir ya. Berdua dong gitu bareng.
juga sudah nggak ada yang dituju lagi setelah kecuali kita nyampe base camp. Jawabnya tuh mungkin saking nggak maunya ya jalan sama saya. Kan di jalan masih di belakang masih ada Aris sama Mbah, masih ada sweeper maksudnya. Artinya orang ini nggak mau jalan sama saya. Aku dalam hati gila banget ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Setelah habis ngomong gitu, saya nyempal sedikit saking gak sukanya sama keadaan itu, saking kayak gitu ya, muntah gitu ya. Keterlaluan gitu kan saya jadi orang gitu, saking gak terima tuh. Itu kan racun mau mengasihani dirinya tuh mau berjalan itu. Jadi saya keluar kan, muntah nggak bisa. Udah berarti saya harus belajar apapun yang terjadi, emang prosesnya aku masih harus diproses sendiri. Jalan udah jalan sendiri. Tapi justru kita sendiri itu kita menemukan kedekatan dengan Allah, itu pengalaman saya. Ya itulah makanya. Dan happy, saya sudah memutuskan hari keempat saya, Tuhan saya mau happy. Ini saya masih 10 hari Tuhan, saya nggak mau. Pengalaman ini membuat saya nggak happy, rugi saya gitu. Saya mau happy dan saya happy memang. Dan Tuhan kasih kesempatan tuh ya. Waktu di Mesir tuh, kan kayaknya udah pesan-pesan tidak boleh difotoin sama anak kecil-kecil yang itu. Yang nanti kamu ditipu, nanti begini. Tapi saya pikir kalau saya nggak minta, saya nggak pernah punya foto di piramid bergaya-gaya. Ada anak kecil kan jualan souvenir tuh, saya bilang, dia bilang mau difotoin, mau. Saya udah nggak peduli, padahal kayaknya bilang ada yang handphonenya dibawa lari, ada yang saya nggak peduli. Saya kasih dia dan foto saya memang bagus waktu di Mesir, karena dia anak kecil mungkin kelas 1 SD, tapi dia kan sudah biasa. Tahu spot-spotnya yang habis itu tak kasih uang nggak mau. Akhirnya saya beli souvenirnya, dan souvenirnya murah sekali. Sudah sampai base saya menyesal, kenapa saya beli satu, kasihan anak itu. Saya turun lagi, saya borong tuh semua tuh, saya borong. Anak ini baik sekali. Dan apa yang diceritakan guide-nya tuh nggak terjadi. Nggak berlaku untuk kita. Ya. Aduh, saya nggak bilang Tuhan, di hari-hari terakhir tuh saya dapat foto yang, aduh bagus-bagusnya. Tuhan luar biasa. Tuhan Ya, luar perjalanan biasa. itu ya memberi kesempatan kita untuk belajar. Tuhan luar biasa. Cuman mengandalkan Allah jadinya, betul kan? Cuman mengandalkan Allah. Bilang Tuhan, saya nggak punya siapa-siapa nih. Please Tuhan. Gitu. Ya itulah. Ya emang yang penting kita bisa menjalani proses itu, Memanage emosi. Melibatkan Tuhan dalam perjalanan yang seperti itu, dan kita seperti penyertaannya tuh hadir terus. Yang paling saya senang tuh hari terakhir itu, saya happy banget itu. Happy banget, maksudnya tuh nggak ada dari salah satu kita tuh yang bisa mendahuluin, sama semuanya sak guide-guide-nya. Dan sak leader-leadernya tuh terpelanting semua di jalur yang sama, jadi nggak ada yang beria-ria, nggak ada lagi. Oke, thank you ya. Perjalanan iman ini bukan masalah naik gunung, bukan masalah ziarah, tapi ini masalah perjalanan iman yang ditumbuhkan, pengalaman pribadi masing-masing pribadi. Ya pasti. Thank you so much. Emang kalau kita dekat dan melibatkan setiap aspek itu asik banget. Asik banget. Oke teman-teman, thank you sudah mengikuti perbincangan kami. Semoga perbincangan kami hari ini menjadi berkat buat semua yang mendengarkan. Jangan lupa andalkan Allah. Bye.